Jahat. Kakak iparku melempar sisa roti ke anakku, setelah itu nasib dia begini. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Hari itu, langit cerah, dan angin sepu-sepu berhembus lembut di halaman rumah keluarga besar suamiku. Aku duduk di salah satu kursi kayu di teras, memperhatikan Rara yang berlari-lari kecil dengan riang. Gaun merah mudanya melambai-lambai mengikuti gerakannya. Tawanya renyah, begitu polos dan lepas, seolah dunia ini hanya dipenuhi kebahagiaan. Aku tersenyum tipis, mencoba menikmati suasana, meskipun di dalam hati ada kegelisahan yang sulit diabaikan. Aku tahu, di antara canda tawa keluarga ini, ada satu orang yang keberadaannya selalu membuatku tidak nyaman, Siska, kakak iparku. Sejak pertama kali mengenalnya, aku sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Tatapan matanya dingin, senyumnya tak pernah benar-benar tulus, dan seringkali, aku menangkap kilatan sinis saat ia berbicara denganku. Hari ini pun tak berbeda. Aku melihat Siska duduk di meja makan bersama beberapa anggota keluarga lain. Ia tampak asyik berbincang dengan mertuaku, sesekali tertawa kecil. Namun, ketika matanya bertemu denganku, sekejap ekspresi ramah itu hilang, digantikan oleh tatapan tajam yang sulit kuartikan. Aku menghela napas, memilih untuk mengabaikannya. Rara haus, suara kecil putriku menyadarkanku dari lamunan. Ia berdiri di hadapanku dengan wajah sedikit berkeringat akibat berlarian tadi. Aku tersenyum, mengusap rambutnya yang mulai sedikit lembab. Ayo, kita ke dalam. Mama ambilkan minum untukmu. Kami berjalan masuk ke ruang makan, di mana anggota keluarga masih asyik bercengkerama. Aku melangkah menuju dispenser, mengambil gelas, dan menuangkan air ke dalamnya. Saat hendak menyerahkan gelas itu kepada Rara, aku mendengar suara Siska yang terdengar cukup lantang. Kalau soal manja, nggak ada yang ngalahin anakmu ya Rani, katanya sambil terkekeh kecil. Apa-apa minta dilayani. Aku terdiam sejenak, mencoba memahami maksud ucapannya. Suasana di sekitar tetap ramai, tetapi beberapa orang tampak melirik ke arah kami. Rara tidak begitu mengerti, ia hanya menatapku dengan wajah polosnya. Aku tersenyum tenang, berusaha menjaga suasana. Namanya juga anak kecil, Kak. Wajar kalau dia masih butuh perhatian ibunya. Siska mendengus kecil, lalu kembali sibuk dengan makanannya. Aku tahu, ini bukan pertama kalinya ia melontarkan sindiran seperti itu. Dan aku juga tahu, ini belum akan berakhir di sini. Sejak awal pernikahanku dengan Arif, aku sudah menyadari bahwa Siska tidak pernah benar-benar menerimaku dalam keluarganya. Ia adalah tipe wanita yang selalu merasa berada di atas orang lain, terutama karena ia merupakan anak pertama, yang sejak kecil terbiasa mendapat perhatian penuh dari kedua orang tua mereka. Dibandingkan dengan suamiku yang cenderung santai dan pengertian, Siska jauh lebih dominan dan keras. Aku selalu berusaha bersikap baik dan sopan kepadanya, tetapi rasanya tidak pernah cukup. Ada saja sikapnya yang membuatku merasa tidak nyaman, meskipun aku memilih untuk mengabaikannya demi menjaga hubungan keluarga. Namun, jika sebelumnya ia hanya menunjukkan ketidaksukaannya kepadaku secara halus, aku mulai menyadari bahwa perasaan itu juga meluas kepada Rara. Aku tidak tahu pasti apa alasannya, tetapi aku bisa merasakan bahwa ia memperlakukan anakku dengan dingin. Sejak Rara masih bayi, Siska jarang sekali menunjukkan ketertarikan kepadanya. Saat keluarga lain dengan antusias menggendong atau bermain dengannya, Siska justru memilih untuk menjauh. Jikapun ia menyentuh Rara, itu hanya sekadar formalitas, tanpa kasih sayang, tanpa kehangatan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif, bahwa mungkin memang begitulah sifatnya. Namun, semakin Rara tumbuh besar, semakin jelas pula sikap sinisnya. Hari itu, di rumah keluarga besar suamiku, semua orang tampak sibuk dengan makanan yang tersaji di meja makan. Aroma ayam bakar yang baru saja matang menguar di udara, bercampur dengan harumnya sayur lodeh yang mengingatkanku pada masakan ibuku di kampung. Aku masih duduk di ruang tengah, memperhatikan Rara yang bermain dengan sepupunya di halaman.
Tawa mereka mengisi udara sore itu, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, atau setidaknya, begitulah yang kuinginkan. Aku sesekali melirik ke meja makan, di mana Siska duduk dengan sikap angkuhnya. Tangannya dengan anggun meraih sepotong roti di piringnya, mengoleskannya dengan mentega sebelum menggigitnya perlahan. Tatapannya tajam seperti biasa, dan aku bisa merasakan aura ketidaksukaannya meskipun ia tidak mengatakan apapun. Aku berusaha untuk tidak peduli, hingga mataku menangkap sosok kecil yang melangkah mendekati meja makan. Rara, dengan langkah mungilnya yang polos, berjalan menghampiri Siska. Di wajahnya tergambar kepolosan seorang anak kecil yang hanya ingin meminta sesuatu tanpa prasangka apapun. "Tante Siska, boleh Rara minta roti?" tanyanya dengan suara lembut. Aku langsung menegang. Sekilas, aku ingin segera berdiri dan menghampiri mereka, tetapi aku juga ingin melihat bagaimana Siska akan merespons permintaan itu. Mungkin, hanya mungkin, aku salah menilai dirinya. Mungkin ia hanya butuh waktu untuk bisa dekat dengan Rara. Namun, harapanku hancur seketika. Siska tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Rara dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, bukan kemarahan, tetapi lebih seperti kejengkelan yang ditahan. Seakan kehadiran anak kecil itu mengganggu ketenangannya. Dengan gerakan lambat, ia meraih sepotong roti di piringnya, lalu tanpa ragu, ia melemparkannya begitu saja ke lantai, tepat di depan kaki Rara. "Nih, ambil saja," katanya dengan nada datar. Aku terhenyak. Dadaku langsung terasa panas oleh amarah yang bergejolak, tetapi aku tidak ingin langsung meledak. Aku menunggu, berharap Siska akan menyadari betapa kasarnya sikapnya barusan. Namun, ia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Ia hanya kembali menikmati makanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rara berdiri diam di tempatnya, matanya menatap roti yang kini tergeletak di lantai. Aku bisa melihat kebingungan di wajahnya, seolah ia tidak mengerti mengapa seseorang bisa bersikap sekejam itu kepadanya. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak, tetapi aku tahu, di dalam hatinya yang masih kecil, ada sesuatu yang baru saja terluka. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Dengan cepat, aku bangkit dari tempat dudukku dan berjalan menghampiri Rara. Aku berjongkok di hadapannya, tanganku dengan lembut meraih bahunya. Aku menatap wajahnya yang polos dan berkata dengan suara yang kutahan agar tetap lembut, "Nak, ayo sini." Rara menoleh ke arahku, matanya masih dipenuhi kebingungan. "Kenapa Tante Siska lempar rotinya, Ma?" tanyanya dengan suara kecil yang hampir membuat hatiku remuk. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan emosi yang membuncah di dadaku. Aku membelai pipinya dengan lembut sebelum menjawab, "Tante Siska sedang tidak baik hati, sayang. Tapi kamu jangan sedih ya. Mama sayang Rara." Ia mengangguk pelan, meskipun aku tahu bahwa hatinya masih bertanya-tanya. Aku meraih tangannya dan membawanya pergi dari situ, meninggalkan Siska yang masih duduk dengan ekspresi tanpa perasaan. Di dalam kamar, aku mendudukkan Rara di ranjang dan memeluknya erat. Aku ingin melindungi anakku dari perlakuan buruk seperti tadi. Aku ingin ia tahu bahwa ia berharga, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memperlakukannya dengan buruk. Aku mencoba menahan air mata, tetapi akhirnya aku menyerah. Aku menangis dalam diam, merasa marah, kecewa, dan sedih sekaligus. Aku tidak tahu apa alasan Siska bersikap seperti itu kepada Rara. Aku tidak tahu mengapa ia seakan memiliki kebencian terhadap anakku yang bahkan tidak pernah melakukan apapun kepadanya. Tetapi satu hal yang aku tahu dengan pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kakak iparku sendiri, menyakiti anakku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa mulai hari itu, aku akan menjaga jarak dari Siska. Aku tidak akan membiarkan Rara tumbuh dalam lingkungan yang membuatnya merasa tidak diinginkan. Dan aku juga percaya, suatu saat nanti, Tuhan pasti akan memberikan balasan yang setimpal atas segala perbuatan manusia. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah kecil Rara yang terlihat muram. Biasanya, ia akan tersenyum cerah atau mengoceh tentang apapun yang ia lihat dan pikirkan. Tapi kali ini, matanya hanya menatap lurus ke depan, kosong, seolah pikirannya masih tertinggal di halaman rumah tadi, di tempat ia diperlakukan dengan tidak layak oleh seseorang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarganya.
Aku menghela napas panjang, mencoba meredakan gejolak di dadaku yang sejak tadi terasa panas. Aku ingin marah. Aku ingin mengonfrontasi Siska dan menuntut alasan mengapa ia memperlakukan anakku dengan kasar. Tapi di saat yang sama, aku tahu, berdebat dengannya hanya akan memperburuk keadaan. Selama ini pun, setiap kali aku mencoba membahas sikapnya, ia selalu punya cara untuk berkilah, seolah akulah yang terlalu sensitif. Dan sekarang, setelah melihat perlakuannya pada Rara, aku sadar bahwa perdebatan tidak akan mengubah apapun. Rara menggigit bibirnya pelan, lalu akhirnya berbisik, "Mama, Tante Siska nggak suka sama Rara ya?" Pertanyaan itu menghujam hatiku seperti sembilu. Aku menatap wajah mungilnya yang masih penuh kepolosan, matanya yang bulat dan jernih berusaha mencari jawaban dariku. Aku ingin berkata bahwa itu tidak benar, bahwa Siska hanya sedang lelah atau sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Tapi aku tidak bisa berbohong pada anakku. Aku tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa memang ada kebencian yang nyata dalam diri Siska terhadapnya. Aku menarik napas dalam dan meraih tangan kecil Rara, menggenggamnya erat. Sayang, di dunia ini, tidak semua orang bisa bersikap baik seperti yang kita harapkan. Kadang, ada orang-orang yang hatinya tertutup, yang tidak bisa melihat kebaikan dan keindahan yang ada di sekitar mereka. Aku berhenti sejenak, lalu mengelus rambutnya dengan lembut. Tapi itu bukan salahmu, Nak. Kamu anak baik dan Mama sangat menyayangimu. Rara masih terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Aku tahu, meskipun ia masih kecil, ia bisa merasakan ketidakadilan yang baru saja menimpanya. Ia mungkin tidak mengerti mengapa seseorang bisa memperlakukannya dengan kasar, tetapi ia tahu bahwa ia telah disakiti. Dan sebagai seorang ibu, tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada melihat anak sendiri terluka, baik secara fisik maupun batin. Aku mendekapnya dalam pelukanku, membiarkan kehangatan tubuhku menjadi pelindungnya. "Mama janji, Mama nggak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi," bisikku di telinganya. "Kamu adalah anak yang spesial, dan suatu hari nanti, kamu akan mengerti bahwa orang-orang seperti Tante Siska hanya akan menyakiti dirinya sendiri dengan kebenciannya." Rara tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dalam pelukanku, dan aku bisa merasakan tubuhnya yang kecil sedikit bergetar. Aku tidak tahu apakah kata-kataku cukup untuk menenangkan hatinya, tapi yang pasti, aku akan melakukan apapun untuk memastikan bahwa ia tumbuh dengan penuh kasih sayang, tanpa merasa tidak diinginkan atau direndahkan. Setelah beberapa saat, aku melepaskan pelukan dan menyeka pipinya yang mulai lembab. "Ayo, kita makan es krim. Kamu suka rasa coklat kan?" Senyum kecil akhirnya muncul di bibirnya. "Iya, Emma. Mau es krim coklat?" Aku mengangguk, merasa sedikit lega melihat ekspresinya mulai mencair. Aku tahu, luka di hatinya tidak akan sembuh begitu saja, tapi setidaknya, aku bisa membuatnya merasa lebih baik hari ini. Saat kami berjalan menuju dapur, pikiranku kembali melayang pada Siska. Aku tidak mengerti, mengapa seseorang bisa begitu membenci anak kecil yang tidak bersalah? Apa sebenarnya yang ada dalam pikirannya? Apa yang membuatnya begitu sinis terhadap kebahagiaan orang lain? Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa memahami pikirannya sepenuhnya, tapi satu hal yang aku yakini, dunia ini berputar. Apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Jika seseorang menebar kebencian, suatu hari nanti, kebencian itu akan kembali padanya dengan cara yang tak terduga. Dan mungkin, cepat atau lambat, Siska juga akan merasakannya. Sejak kejadian di rumah keluarga suamiku, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa kecewa dan sakit hati bercampur dengan kemarahan yang kutahan dalam-dalam. Aku mencoba untuk tetap bersikap tenang dan tidak menunjukkan perasaanku di depan Rara, tetapi di dalam hati, aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan kejadian itu berlalu begitu saja. Aku tidak bisa lagi bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Siska telah melewati batas. Aku tidak peduli jika ia tidak menyukaiku, jika ia ingin bersikap sinis padaku, aku bisa mengabaikannya. Tapi ketika ia mulai memperlakukan anakku dengan buruk, anak yang bahkan tidak tahu apa-apa, yang tidak pernah melakukan kesalahan padanya, itu adalah hal yang tidak bisa kuterima.
Aku mungkin bisa memaafkan banyak hal, tetapi menyakiti anakku bukanlah salah satunya. Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak. Aku tidak ingin lagi terlibat terlalu banyak dalam acara keluarga yang melibatkan Siska. Jika ada pertemuan keluarga, aku datang hanya sebentar dan menghindari berinteraksi dengannya lebih dari yang diperlukan. Aku tidak ingin mencari masalah atau memperkeruh suasana, tapi aku juga tidak ingin berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, aku tahu bahwa sikapku ini tidak luput dari perhatian keluarga, terutama suamiku, Arif. Suatu malam, ketika Rara sudah tertidur, aku dan Arif duduk di ruang tamu. Ia menatapku dengan ekspresi yang penuh kebingungan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia tanyakan tetapi ragu untuk mengatakannya. Aku tahu, cepat atau lambat, ia pasti akan membahas hal ini. "Kamu kenapa akhir-akhir ini agak menjauh dari keluargaku?" Tanyanya akhirnya, suaranya lembut tetapi penuh dengan kekhawatiran. Aku menghela napas, mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Aku nggak menjauh, Mas," jawabku, meskipun aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. "Aku hanya lebih berhati-hati." Arif mengernyitkan dahi. "Berhati-hati? Maksudnya?" Aku menatapnya, mencoba mencari keberanian dalam diriku untuk mengatakan yang sebenarnya. "Aku nggak suka cara Siska memperlakukan Rara," kataku jujur. "Aku diam selama ini karena aku nggak mau membuat masalah. Tapi yang kemarin itu sudah keterlaluan, Mas. Dia benar-benar mempermalukan anak kita." Arif terdiam. Aku bisa melihat matanya berkedip cepat, mencoba mencerna kata-kataku. "Aku tahu hubungan kalian memang nggak terlalu baik," katanya akhirnya. "Tapi aku nggak pernah menyangka dia sampai seperti itu sama Rara." Aku tersenyum miris. "Mas nggak pernah lihat karena Mas sibuk berbicara dengan keluarga yang lain. Tapi aku lihat. Aku lihat bagaimana dia menatap Rara dengan sinis. Aku lihat bagaimana dia melemparkan roti itu ke lantai seolah anak kita bukan siapa-siapa." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam emosi yang mulai naik lagi. "Dan Rara, dia masih kecil, Mas. Dia nggak ngerti kenapa ada orang yang memperlakukannya seperti itu. Aku nggak mau dia tumbuh dengan perasaan bahwa dia tidak diinginkan di keluarganya sendiri." Arif mengusap wajahnya dengan tangannya. "Aku nggak tahu harus ngomong apa," katanya pelan. "Siska memang keras kepala, tapi aku nggak pernah mengira dia bisa bersikap sejahat itu sama keponakannya sendiri." Aku menatapnya dalam-dalam. "Mas, aku nggak minta Mas bertengkar dengan kakakmu. Aku hanya ingin kita lebih berhati-hati. Aku nggak mau Rara terus-menerus diperlakukan seperti itu. Kalau memang harus menjaga jarak, maka biarlah begitu." Arif mengangguk perlahan, meskipun aku tahu di dalam hatinya, ia merasa terbebani. Bagaimanapun juga, Siska adalah kakaknya. Tapi aku juga tahu bahwa Arif mencintai Rara lebih dari apapun, dan aku yakin ia mengerti bahwa aku melakukan ini demi anak kami. Sejak percakapan itu, aku dan Arif mulai mengurangi interaksi dengan Siska. Kami tetap datang ke acara keluarga, tetapi aku memastikan bahwa Rara tidak lagi terlalu dekat dengannya. Jika Siska ada di satu ruangan, aku selalu mengawasi. Aku tidak ingin Rara merasa tidak nyaman, dan aku tidak ingin ada kejadian seperti itu terulang lagi. Namun, aku juga tahu bahwa perubahan ini tidak luput dari perhatian keluarga. Ibu mertua mulai bertanya mengapa aku terlihat lebih dingin terhadap Siska. Beberapa saudara lain juga mulai merasa ada yang berbeda. Aku tahu mereka mungkin menganggap aku berlebihan, tetapi aku tidak peduli. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya kepada mereka tanpa membuat suasana menjadi lebih buruk. Yang terpenting bagiku sekarang adalah Rara. Dan aku yakin, suatu hari nanti, Siska akan memahami betapa berharganya seorang anak, dan betapa menyakitkannya ketika seseorang yang seharusnya menjadi keluarga justru meremehkan dan merendahkan mereka. Waktu berlalu, tahun demi tahun berganti, dan hubungan kami dengan Siska tetap terasa dingin. Aku memang masih bertemu dengannya dalam acara keluarga, tapi aku tidak pernah lagi berusaha mendekatinya seperti dulu. Aku merasa lebih tenang dengan menjaga jarak, terlebih setelah melihat bagaimana Rara tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih sayang meskipun pernah mengalami perlakuan buruk dari Siska. Namun, perlahan-lahan aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri Siska.
Jika dulu ia selalu tampak percaya diri dan angkuh, kini ada bayangan kesedihan di wajahnya. Aku sering melihatnya duduk menyendiri dalam acara keluarga, menunduk ketika mendengar celotehan anak-anak kecil yang berlarian di sekitar ruangan. Bahkan ketika orang-orang berbicara tentang anak dan keluarga mereka, aku melihat matanya berkedip cepat, seolah-olah ia sedang berusaha menahan sesuatu. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkan perubahan itu. Aku sudah cukup lelah dengan segala drama yang pernah terjadi, dan aku tidak merasa perlu untuk terlibat lebih jauh dalam kehidupannya. Tapi kemudian, desas-desus mulai beredar dalam keluarga bahwa Siska dan suaminya, Andi, masih belum dikaruniai anak meskipun sudah bertahun-tahun menikah. Katanya, mereka sudah coba berbagai cara, tapi tetap belum berhasil, bisik salah satu saudara iparku saat kami berkumpul di rumah ibu mertua. Dokter bilang tidak ada masalah dengan Andi, tapi Siska. Bisik yang lain, suaranya nyaris tak terdengar. Aku terdiam mendengar percakapan itu. Entah mengapa, kata-kata mereka menggema di kepalaku lebih lama dari yang seharusnya. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku saat itu. Di satu sisi, aku tidak bisa melupakan bagaimana Siska memperlakukan Rara bertahun-tahun lalu. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa sebagai seorang wanita, aku mengerti betapa menyakitkannya keinginan untuk memiliki anak tetapi tidak bisa memilikinya. Aku mulai mengingat bagaimana Siska dulu selalu bersikap seolah-olah ia lebih baik dariku, bagaimana ia memandang rendah aku yang menjadi ibu rumah tangga, bagaimana ia menganggap bahwa aku terlalu memanjakan Rara, bagaimana ia dulu begitu sinis terhadap kebahagiaan kecil yang aku miliki. Dan sekarang, hidup telah membalasnya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Aku tidak pernah ingin berpikir buruk tentang seseorang, tetapi aku tidak bisa menghindari perasaan bahwa ini adalah karma atas apa yang telah ia lakukan. Namun, bahkan jika itu benar, aku merasa tidak ada gunanya merayakan penderitaan orang lain. Karena bagaimanapun juga, aku tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Atau dalam kasus Siska, bagaimana rasanya ingin menjadi seorang ibu tapi tidak bisa. Beberapa bulan kemudian, aku melihatnya lagi dalam acara keluarga. Kali ini, wajahnya terlihat semakin pucat. Pipinya yang dulu penuh kini tampak sedikit cekung, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Aku tidak tahu apakah itu karena stres atau karena kelelahan, tetapi yang pasti, ia bukan lagi Siska yang dulu. Aku duduk di seberang ruangan, mengamati bagaimana ia lebih banyak diam dan hanya menjawab jika ada yang mengajaknya berbicara. Bahkan ketika ada anak-anak kecil yang berlarian di dekatnya, ia hanya menundukkan kepala, tidak lagi menunjukkan ekspresi jengkel seperti yang biasa ia lakukan dulu. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ia menyesal? Apakah ia pernah berpikir tentang bagaimana dulu ia memperlakukan Rara? Aku tidak tahu jawabannya, tetapi aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai memahami bagaimana rasanya berada di posisi orang lain. Dan entah mengapa, aku merasa tidak lagi marah padanya seperti dulu. Ada sedikit rasa iba yang muncul dalam hatiku, meskipun aku tahu bahwa tidak semua luka bisa sembuh begitu saja. Namun, satu hal yang pasti, hidup memang selalu punya cara untuk mengajarkan seseorang tentang arti kehilangan dan penyesalan. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu ketika suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Aku tidak sedang menunggu tamu, dan Arif pun belum pulang kerja. Rara masih di sekolah. Aku mengerutkan dahi, bertanya-tanya siapa yang datang di siang bolong seperti ini. Saat aku membuka pintu, aku terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. Siska. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab, dan rambutnya sedikit berantakan seolah ia tidak peduli lagi dengan penampilannya. Ini bukan Siska yang kukenal, bukan wanita angkuh yang selalu tampil sempurna dengan baju mahal dan riasan rapi. Kali ini, ia hanya seorang perempuan yang tampak rapuh, seolah dunia telah merenggut semua kebanggaannya. Aku tidak langsung berbicara, hanya memandangnya dengan rasa heran. Kami jarang berbicara sejak kejadian beberapa tahun lalu, dan ia pun tidak pernah datang ke rumahku tanpa alasan yang jelas. Aku boleh masuk? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan melangkah ke samping, membiarkannya masuk.
Ia berjalan pelan ke dalam, duduk di sofa dengan tubuh yang tampak lelah. Aku duduk di seberangnya, menunggu ia membuka percakapan. Aku tidak ingin memulai lebih dulu. Aku tidak tahu apa yang ia inginkan dariku setelah bertahun-tahun sikap dinginnya padaku dan Rara. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata, Aku divonis mandul. Aku tertegun. Kata-katanya terasa begitu berat, seolah-olah menggantung di udara, memenuhi ruangan dengan kesedihan yang tak terucapkan. Apa dokter sudah yakin? Tanyaku pelan. Ia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah periksa ke beberapa dokter, mencoba berbagai pengobatan, terapi, semuanya. Tapi hasilnya tetap sama. Aku nggak bisa punya anak. Aku menghela napas, mencoba mencerna kata-katanya. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Ada begitu banyak perasaan yang berkecamuk dalam diriku, perasaan simpati sebagai sesama perempuan, tapi juga ingatan akan bagaimana ia dulu memperlakukan Rara. Aku menatapnya, melihat betapa hancurnya ia. Matanya kosong, suaranya penuh dengan keputusasaan. Siska yang selalu terlihat kuat dan sombong kini tampak begitu kecil dan rapuh. Aku tahu dulu aku sering bersikap buruk padamu, lanjutnya suaranya bergetar. Aku iri padamu. Kamu punya anak yang cantik yang mencintaimu tanpa syarat. Sementara aku, ia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak menjawab. Aku hanya mendengarkannya, membiarkannya mengungkapkan segala hal yang selama ini mungkin ia pendam dalam hatinya. Kamu mungkin gak tahu, katanya lagi, menatapku dengan mata yang mulai basah, tapi aku selalu berpikir bahwa aku lebih baik dari kamu. Aku pikir, aku bisa memiliki segalanya, karir, rumah besar, kehidupan yang sempurna. Tapi ternyata, aku salah. Aku menghela napas, berusaha meredam perasaan yang muncul di dadaku. Aku ingin berkata bahwa aku sudah tahu sejak dulu betapa ia meremehkan hidupku, betapa ia selalu memandang rendah pilihanku menjadi seorang ibu rumah tangga. Tapi aku tidak ingin menambah luka di hatinya. Maaf, ucapnya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Maaf atas semua yang pernah aku lakukan. Maaf karena dulu aku jahat pada Rara. Aku tidak tahu kenapa aku begitu marah melihatmu bahagia. Aku pikir, kalau aku bisa merendahkanmu, maka aku akan merasa lebih baik. Tapi sekarang aku sadar, aku hanya menipu diriku sendiri. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menemukan ketulusan dalam kata-katanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Siska tanpa topeng yang selalu ia kenakan, tanpa kesombongan, tanpa kepura-puraan. Hanya seorang wanita yang tersesat dalam kesedihannya sendiri. Aku tidak langsung menjawab. Aku membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami perasaanku sendiri. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang pernah terjadi. Aku tidak bisa berpura-pura bahwa aku tidak pernah sakit hati atas perlakuannya pada Rara. Tapi di saat yang sama, aku juga tahu bahwa kebencian tidak akan membawa apa-apa. Kak, akhirnya aku berbicara, suaraku tenang tetapi tegas. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Tapi apa yang kamu lakukan dulu pada Rara, itu salah. Anak kecil nggak pantas diperlakukan seperti itu. Ia menunduk, mengangguk pelan. Aku tahu. Dan aku menyesalinya. Aku menghela napas lagi, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku nggak tahu apakah aku bisa langsung memaafkanmu, tapi aku menghargai kejujuranmu. Siska mengangkat wajahnya, matanya berbinar sedikit. Aku nggak minta kamu untuk langsung memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku mengangguk pelan. Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku juga tidak ingin menyimpan dendam selamanya. Aku percaya bahwa setiap orang bisa berubah dan mungkin ini adalah awal dari perubahan dalam diri Siska. Saat ia pamit dan berjalan keluar dari rumahku, aku hanya bisa duduk termenung. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, kehidupan selalu memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan seseorang tentang arti kehilangan, penyesalan, dan mungkin kesempatan untuk berubah. Setelah pertemuan itu, aku masih tidak tahu bagaimana perasaanku terhadap Siska.
Kata-katanya terus terngiang di kepalaku, permintaan maafnya, pengakuan bahwa ia iri, dan kesadarannya bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginannya. Bagiku, ini bukan sekadar cerita tentang seorang perempuan yang tidak bisa memiliki anak. Ini lebih dari itu. Ini tentang seseorang yang akhirnya menyadari bahwa selama ini ia telah menyakiti orang lain, dan sekarang, ia sendiri yang merasakan sakit itu. Beberapa hari setelah kunjungannya, aku duduk di teras rumah, memandangi Rara yang tengah bermain dengan teman-temannya di halaman. Tawanya lepas, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Aku masih ingat bagaimana dulu, saat ia masih kecil, ia pernah menatapku dengan mata yang sama setelah dilempari sisa roti oleh Siska. Saat itu, aku merasa begitu marah, begitu sakit hati. Aku ingin membela Rara, ingin melindunginya dari dunia yang kejam. Tapi aku memilih diam, memilih untuk menahan diri. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, aku melihat bahwa keputusan itu benar. Rara tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang, yang tidak menyimpan dendam, yang tidak membiarkan perlakuan buruk orang lain merusak hatinya. Aku, sebagai ibunya, merasa bangga. Tapi dalam diam, aku bertanya-tanya, apakah Siska pernah benar-benar menyadari betapa dalamnya luka yang ia berikan pada Rara? Hari itu, aku tidak tahu bahwa aku akan mendapat jawabannya lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, ponselku berdering. Aku sedang bersiap tidur ketika melihat nama Siska terpampang di layar. Aku terkejut, sejak pertemuan terakhir kami, ia tidak pernah menghubungiku. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya aku menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga. "Halo?" Suaraku terdengar hati-hati. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Hanya napas berat di ujung sana. Lalu, suara Siska terdengar, parau, bergetar, dan penuh kepedihan. "Aku mimpi tentang Rara." Aku mengernyit. "Mimpi apa?" "Aku mimpi, aku kembali ke hari itu," katanya dengan suara lirih. "Hari saat aku melempar roti ke arah Rara." Aku terdiam. Dalam mimpi itu, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia tidak menangis, tidak marah, hanya menatapku dengan mata polosnya. Tapi tatapan itu, entah kenapa, membuatku merasa lebih bersalah daripada jika dia menangis atau berteriak. Aku menggigit bibir. Aku tahu tatapan yang dimaksud Siska. Tatapan penuh kebingungan seorang anak kecil yang bertanya-tanya mengapa seseorang bisa begitu jahat padanya. Aku mencoba meminta maaf padanya dalam mimpi itu, lanjutnya, suaranya semakin berat. Tapi dia hanya tersenyum, lalu pergi meninggalkanku. Dan aku terbangun dengan perasaan yang begitu menyakitkan. Aku menghela napas panjang. Aku bisa merasakan betapa hancurnya perasaan Siska saat ini. Mungkin ini memang hukuman baginya, bukan dari Tuhan atau dari siapapun, tetapi dari hatinya sendiri yang akhirnya sadar akan kesalahannya. "Kak," kataku pelan, "kau tahu, waktu memang tidak bisa diputar kembali. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan kita." Aku tahu, suaranya terdengar lebih tenang, tapi tetap penuh penyesalan. Aku hanya berharap, aku bisa mengulang waktu. Aku ingin bersikap baik pada Rara. Aku ingin mencintainya seperti seharusnya seorang tante mencintai keponakannya. Aku menutup mata, merasakan kesedihan yang sama seperti yang ia rasakan. Aku ingin mempercayai kata-katanya, ingin menerima bahwa ia benar-benar menyesal. Tapi apakah penyesalan saja cukup? Apa Rara membenciku? Tiba-tiba ia bertanya. Aku terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil meskipun ia tidak bisa melihatnya. Rara tidak pernah diajari untuk membenci, Kak. Dia tumbuh dengan penuh cinta. Mungkin dia tidak ingat detail kejadian itu, tapi yang pasti, dia tidak menyimpan dendam padamu. Di ujung telepon, aku mendengar Siska menangis. Isakannya pelan, tertahan, tapi aku tahu itu bukan sekadar tangisan biasa. Itu adalah tangisan seseorang yang benar-benar menyesali apa yang telah ia lakukan, bukan hanya karena ia menerima karma, tapi karena hatinya benar-benar merasa bersalah. Keesokan harinya, aku duduk bersama Rara di ruang tamu. Aku mengusap rambutnya dengan lembut lalu berkata, "Nak, bagaimana kalau kita berkunjung ke rumah Tante Siska akhir pekan ini?"
Rara menatapku dengan mata besar dan berbinar. Tante Siska? Tanyanya polos. Aku tersenyum. Iya nak. Tante Siska ingin bertemu denganmu. Rara berpikir sejenak, lalu mengangguk ceria. Boleh. Tapi Rara mau bawa sesuatu buat Tante Siska. Apa ya yang Tante Siska suka? Aku terkejut dengan reaksinya. Tidak ada kebencian, tidak ada ketakutan, hanya kepolosan seorang anak yang masih percaya bahwa dunia ini penuh dengan kebaikan. Aku menahan air mataku saat menjawab, bagaimana kalau kita buat kue bersama? Aku yakin Tante Siska akan menyukainya. Dan saat Rara tersenyum bahagia, aku tahu bahwa semua ini adalah pelajaran berharga, bukan hanya untuk Siska, tetapi juga untukku. Penyesalan memang selalu datang terlambat, tapi selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki, tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Sejak menerima vonis mandul, kehidupan Siska berubah drastis. Dulu, ia adalah wanita yang penuh percaya diri, selalu tampil anggun dengan senyuman penuh kebanggaan. Namun, kini wajahnya lebih sering muram, matanya kosong, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Aku bisa merasakan betapa dalamnya kesedihan yang ia alami, betapa beratnya beban yang ia pikul. Tapi yang tidak kusangka, kesedihannya itu bukan hanya mengubah dirinya, melainkan juga menghancurkan rumah tangganya. Awalnya, Andi, suaminya, terlihat begitu sabar. Ia selalu mendukung Siska, selalu ada di sisinya dalam setiap pemeriksaan medis, dalam setiap pengobatan yang mereka coba, dan dalam setiap doa yang mereka panjatkan. Tapi semakin hari, sikap Siska mulai berubah. Ia bukan hanya bersedih, tetapi juga menjadi mudah tersulut emosi. Aku mendengar dari keluarga bahwa Siska sering meledak marah tanpa alasan yang jelas. Ia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan dirinya sendiri, bahkan menyalahkan Andi karena tak mampu membantunya lebih banyak. Aku tak bisa membayangkan bagaimana perasaan Andi menghadapi semua ini. Aku mengenalnya sebagai pria yang baik, yang tenang, dan yang selalu mencoba menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Tapi kesabaran manusia ada batasnya. Dan aku mulai mendengar desas-desus bahwa batas itu semakin dekat bagi Andi. Suatu hari, aku mendapat telepon dari ibu mertua. Suaranya terdengar tegang. Siska dan Andi bertengkar hebat tadi malam, katanya dengan nada penuh kecemasan. Andi sampai pergi dari rumah. Aku terkejut. Pergi kemana? Itu dia masalahnya. Kami tidak tahu. Aku menghela napas panjang. Aku tahu bahwa hubungan mereka mulai tegang, tapi aku tak menyangka keadaannya sudah separah ini. Ibu mertua melanjutkan, Siska datang ke rumah pagi ini menangis histeris. Dia bilang Andi mengancam ingin bercerai kalau keadaan terus begini. Aku terdiam. Perceraian? Kata itu terdengar begitu berat. Menurutmu, apa yang harus kami lakukan? Tanya ibu mertua. Aku tak langsung menjawab. Aku tahu bahwa tak ada jawaban mudah untuk pertanyaan ini. Aku ingin membantu, tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa masalah mereka terlalu dalam untuk bisa diselesaikan oleh orang luar. Aku akan coba bicara dengan Kak Siska, kataku akhirnya. Ketika aku tiba di rumah ibu mertua, aku menemukan Siska terduduk di sofa dengan mata bengkak. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke lantai. Ia tampak lebih rapuh daripada sebelumnya, seolah separuh jiwanya telah hilang. Aku duduk di sampingnya, tak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Aku ingin memberinya waktu untuk tenang. Aku kehilangan segalanya, akhirnya ia berkata dengan suara serak. Aku kehilangan kesempatan untuk punya anak dan sekarang, aku mungkin akan kehilangan Mas Andi. Aku menatapnya dengan lembut. Kak, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Ia menghela napas panjang. Aku marah. Aku menuduh Mas Andi tidak benar-benar peduli padaku. Aku mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kukatakan. Aku bilang dia bisa mencari istri lain kalau memang ingin punya anak. Aku menahan napas. Kata-kata seperti itu, dalam situasi serapuh ini, bisa menjadi pisau yang melukai lebih dalam. Apa yang Kak Andi katakan? Tanyaku hati-hati. Awalnya dia diam saja, Siska berkata pelan. Tapi kemudian dia berkata bahwa dia lelah. Dia bilang dia mencintaiku, tapi dia tidak bisa terus hidup dalam rumah tangga yang penuh kemarahan dan kesedihan.
Aku melihat air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak bisa menyalahkannya, bisiknya. Aku tahu aku sudah berubah. Aku tahu aku bukan lagi istri yang dulu dia cintai. Aku menghela napas panjang. Aku ingin mengatakan sesuatu yang bisa menghiburnya, tapi aku juga tahu bahwa hanya Siska yang bisa mengubah keadaannya sendiri. Kak, kataku pelan, kehilangan sesuatu yang kita impikan memang menyakitkan. Tapi bukan berarti kamu harus kehilangan segalanya. Ia menatapku dengan mata merah. Maksudmu? Maksudku, kamu masih punya Kak Andi. Kamu masih punya keluarga. Kamu masih punya kesempatan untuk membangun kehidupan yang bahagia, meskipun itu bukan kehidupan yang dulu kamu bayangkan. Siska terdiam. Aku melanjutkan, mungkin Tuhan punya rencana lain untukmu. Tapi kalau kamu terus menyalahkan dunia, terus menutup diri dalam kesedihanmu, kamu sendiri yang akan menghancurkan segalanya. Ia menunduk, menggigit bibirnya. Aku tidak tahu harus bagaimana, gumamnya. Aku menggenggam tangannya. Mulailah dengan menerima kenyataan. Bukan berarti kamu harus berhenti berharap, tapi kamu harus bisa menemukan kebahagiaan di dalam dirimu sendiri, bukan hanya dari memiliki anak. Ia menatapku lama, seolah sedang mempertimbangkan kata-kataku. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku tiba, aku melihat ada secercah harapan di matanya. Sore itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apakah kata-kataku akan benar-benar mengubah sesuatu dalam hidup Siska, tapi aku berharap, setidaknya, itu bisa menjadi langkah pertama baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak luka yang harus disembuhkan, masih banyak rintangan yang harus dihadapi. Tapi satu hal yang kupastikan, aku tidak akan meninggalkannya. Seburuk apapun masa lalunya, seberat apapun kesalahannya, aku tahu bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan aku berharap, Siska bisa menemukan caranya sendiri untuk keluar dari kegelapan yang selama ini membelenggunya. Hari itu, aku dan Rara sedang duduk di teras rumah setelah makan malam. Angin malam berembus sejuk, menggoyangkan dedaunan pohon mangga di halaman. Rara sedang asyik menggambar di buku sketsanya, sementara aku menikmati secangkir teh hangat. Dalam suasana yang tenang itu, tiba-tiba ia menoleh padaku dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Mama, panggilnya pelan. Aku menatapnya, tersenyum. Iya, sayang? Rara tampak ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan polos, kenapa Tante Siska selalu marah-marah? Apa Rara pernah buat salah sama Tante? Jantungku terasa mencelos. Pertanyaan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku tahu, cepat atau lambat, Rara akan mulai bertanya tentang hubungan kami dengan Siska. Tapi aku tidak menyangka ia akan menyadarinya secepat ini. Aku menatap matanya yang bulat dan jernih. Anak ini tumbuh dengan hati yang lembut, dan aku tidak ingin merusaknya dengan kebencian atau dendam. Aku harus memilih kata-kataku dengan hati-hati. Tante Siska sedang ada banyak masalah, nak, jawabku pelan. Kadang, kalau orang sedang sedih atau marah, mereka bisa bersikap tidak baik pada orang lain, meskipun sebenarnya mereka tidak bermaksud begitu. Rara mengerutkan alisnya, tampak berpikir keras. Jadi, Tante Siska marah bukan karena Rara nakal. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya. Tidak, sayang. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Rara menghela napas lega, lalu kembali menatapku dengan ekspresi penasaran. Lalu, kenapa Tante Siska punya banyak masalah? Apa dia sakit? Aku menyesap tehku, mencari cara terbaik untuk menjelaskan tanpa membuatnya merasa takut atau bingung. Tante Siska dan Om Andi ingin punya anak, tapi sampai sekarang mereka belum dikasih rezeki itu oleh Tuhan. Dan itu membuat Tante Siska sedih. Rara terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, tapi Mama pernah bilang kalau semua orang punya rezeki masing-masing kan? Aku tersenyum bangga. Anak ini memang luar biasa. Betul sekali, nak. Tapi kadang, butuh waktu lama bagi seseorang untuk menerima kenyataan itu. Rara kembali diam. Aku bisa melihat dari wajahnya bahwa ia sedang memproses semua yang baru saja kukatakan. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, ia bertanya lagi, kalau Tante Siska sedih karena belum punya anak, kenapa dia dulu tidak suka sama Rara?
Bukannya seharusnya dia sayang sama Rara, karena Rara itu anak kecil juga? Pertanyaan itu menghantam hatiku lebih keras dari yang kuduga. Rara benar. Logikanya sederhana, jika seseorang menginginkan anak, bukankah seharusnya mereka menyayangi anak-anak yang ada di sekitar mereka? Aku menghela napas panjang. Kadang, rasa sedih dan iri bisa membuat seseorang bertindak tidak adil. Bukan karena mereka benar-benar membenci, tapi karena mereka merasa tidak bisa memiliki apa yang mereka inginkan. Rara menatapku dengan mata penuh pengertian. Jadi Tante Siska iri sama Rara? Aku tersenyum kecil. Mungkin nak. Tapi bukan karena kamu salah. Itu karena Tante Siska belum belajar bagaimana cara mengatasi perasaannya sendiri. Rara menggigit bibirnya, lalu tiba-tiba tersenyum kecil. Kalau gitu, Rara mau ajarin Tante Siska supaya dia nggak sedih lagi. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Bagaimana caranya? Rara mengangkat bahunya. Rara bisa kasih dia hadiah, atau ajak dia main sama Rara. Mungkin kalau Tante Siska punya teman kecil seperti Rara, dia nggak akan sedih lagi. Aku menatapnya dengan perasaan haru. Betapa tulusnya hati anakku. Ia tidak menyimpan dendam, tidak merasa sakit hati atas perlakuan buruk yang pernah diterimanya. Sebaliknya, ia justru ingin membantu orang yang pernah menyakitinya. Aku mengusap pipinya dengan lembut. Kamu anak yang sangat baik, Rara. Mama bangga padamu. Ia tersenyum lebar, lalu kembali menggambar. Sementara itu, aku termenung, berpikir tentang bagaimana anak sekecil Rara bisa memiliki hati yang begitu luas, sementara orang dewasa seringkali terjebak dalam amarah dan rasa iri. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang lebih tenang. Aku sadar, mungkin aku tidak bisa mengubah Siska, tapi aku bisa memastikan bahwa Rara tumbuh dengan penuh cinta dan kebaikan. Dan pada akhirnya, itu yang paling penting. Keputusan Siska dan Andi untuk mengadopsi seorang anak datang setelah berbulan-bulan pertengkaran dan kebingungan. Awalnya, aku tidak yakin apakah ini keputusan yang benar bagi mereka, mengingat kondisi emosional Siska yang masih tidak stabil. Namun, mungkin ini adalah cara mereka untuk mengisi kekosongan yang selama ini mereka rasakan. Kabar itu pertama kali aku dengar dari ibu mertua. Suaranya terdengar setengah lega, setengah ragu saat meneleponku. Siska dan Andi sudah memutuskan untuk mengadopsi anak, katanya. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Sudah benar-benar yakin? Tanyaku akhirnya. Ya, setidaknya itu yang mereka katakan. Mereka sudah mulai mencari informasi tentang prosedurnya, jawab ibu mertua. Aku hanya berharap ini bukan keputusan yang terburu-buru. Aku mengerti apa yang beliau maksud. Mengadopsi anak bukan sekadar tentang mengisi kekosongan dalam hidup seseorang, tetapi juga tentang kesiapan untuk memberikan cinta dan kasih sayang tanpa syarat. Anak yang diadopsi bukan sekadar pelipur lara, melainkan manusia yang memiliki hati dan perasaan. Aku khawatir jika keputusan ini diambil hanya karena dorongan emosi, bukan karena kesiapan yang sesungguhnya. Beberapa minggu kemudian, Siska datang menemuiku. Kali ini, wajahnya sedikit lebih cerah dibanding terakhir kali aku melihatnya. Ada harapan di matanya, meskipun aku masih bisa melihat sisa-sisa kelelahan dan kepedihan di sana. Aku dan Mas Andi sudah mulai mengurus dokumen adopsi, katanya tanpa basa-basi. Aku tersenyum kecil. Itu keputusan besar, Kak. Bagaimana perasaanmu? Ia menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Aku ingin ini berhasil. Aku ingin merasa bahagia. Tapi di dalam hati kecilku, aku masih merasa ada yang kurang. Aku menatapnya dalam-dalam. Kurang dalam hal apa? Siska menggigit bibirnya. Aku masih takut. Takut kalau aku tidak bisa mencintai anak itu seperti anakku sendiri. Takut kalau aku tidak bisa menjadi ibu yang baik. Aku mengerti ketakutannya. Banyak orang berpikir bahwa mengadopsi anak adalah solusi instan untuk mengatasi rasa kehilangan karena tidak bisa memiliki anak kandung. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Kak, kataku pelan, mengadopsi bukan hanya tentang memberi seorang anak rumah dan makanan. Ini tentang memberinya cinta yang tulus, tanpa membedakan apakah ia berasal dari darahmu sendiri atau tidak.
Kamu harus siap menerimanya sebagai bagian dari hidupmu, bukan sebagai pengganti dari sesuatu yang hilang. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku ingin bisa seperti itu. Aku ingin bisa mencintainya seperti anakku sendiri." Aku menggenggam tangannya. "Kamu bisa, kalau kamu benar-benar membuka hatimu." Namun, perjalanan menuju adopsi ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Proses administrasi yang panjang, pemeriksaan latar belakang, dan berbagai persyaratan hukum membuat Siska dan Andi semakin stres. Aku melihat bagaimana tekanan itu mulai menggerogoti hubungan mereka lagi. Suatu hari, Andi datang ke rumahku sendirian. Wajahnya tampak letih, seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. "Maaf kalau aku mengganggu, tapi aku butuh bicara dengan seseorang," katanya dengan nada putus asa. Aku mempersilakannya duduk, lalu menuangkan secangkir teh untuknya. "Apa yang terjadi?" tanyaku lembut. Andi mengusap wajahnya. Aku mulai ragu. Bukan ragu soal mengadopsi, tapi ragu apakah ini benar-benar yang terbaik untuk kami. Aku mendengarkan dengan saksama. Siska masih belum stabil. Kadang dia begitu bersemangat, seolah yakin bahwa ini adalah jawaban atas semua masalah kami. Tapi di lain waktu, dia kembali murung, berkata bahwa ini tidak akan pernah bisa menggantikan perasaan memiliki anak kandung, lanjutnya. Aku takut jika nanti kami benar-benar mengadopsi anak, dia malah akan kesulitan menerimanya dengan sepenuh hati. Aku mengerti kekhawatiran Andi. Siska memang masih dalam proses menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa memiliki anak sendiri. Jika ia belum benar-benar berdamai dengan dirinya sendiri, bagaimana ia bisa memberikan cinta yang utuh kepada anak yang diadopsinya? "Kamu sudah bicara dengan Kak Siska soal ini?" tanyaku. Andi mengangguk. "Sudah. Tapi setiap kali aku mencoba membahasnya, dia langsung tersinggung dan menganggap aku tidak mendukung keputusan ini." Aku menghela napas panjang. Situasi ini semakin rumit. Di satu sisi, Siska sangat ingin menjadi ibu. Di sisi lain, ia masih belum sepenuhnya siap untuk benar-benar menerima anak angkat sebagai bagian dari dirinya. Beberapa minggu kemudian, mereka akhirnya menyelesaikan semua proses administrasi dan mendapatkan persetujuan untuk mengadopsi seorang anak perempuan bernama Lila. Aku berharap kehadiran Lila akan membawa kebahagiaan bagi mereka. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku masih khawatir. Aku melihat bagaimana Siska berusaha tersenyum saat pertama kali membawa Lila pulang, bagaimana ia mencoba bersikap seperti seorang ibu yang penuh kasih. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan dari mata yang sudah mengenalnya begitu lama. Ada keraguan di sana. Ada ketakutan. Lila, seorang gadis kecil berusia 4 tahun dengan mata bulat penuh harapan, tampak bahagia bisa memiliki rumah dan keluarga baru. Ia begitu manis, begitu polos, dan tampak sangat ingin dicintai. Tapi, apakah Siska benar-benar siap untuk memberikan cinta itu? Aku hanya bisa berharap bahwa waktu akan membantu Siska menemukan hatinya yang sesungguhnya. Bahwa suatu hari nanti, ia akan menyadari bahwa menjadi seorang ibu bukanlah tentang melahirkan seorang anak, tetapi tentang bagaimana ia mencintai, melindungi, dan menerima anak itu sepenuh hati. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan aku tahu, masih banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Hari itu, rumah Siska dan Andi terasa lebih hidup dari biasanya. Suasana yang dulu sunyi, kini dipenuhi dengan suara langkah kecil, gelak tawa, dan celoteh anak kecil. Lila, anak perempuan yang mereka adopsi, adalah seorang gadis mungil berusia 4 tahun dengan rambut hitam bergelombang dan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Ketika pertama kali bertemu dengannya, aku bisa merasakan aura polos dan manis yang terpancar dari dirinya. Namun, di balik keceriaan itu, aku juga melihat sesuatu yang lain, sebuah kehati-hatian, mungkin karena ia baru saja ditempatkan di lingkungan yang asing baginya. Aku datang berkunjung ke rumah Siska beberapa hari setelah mereka membawa Lila pulang. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku melihat Lila sedang duduk di lantai ruang tamu, bermain dengan boneka yang diberikan oleh Andi. Ia tampak antusias, meskipun sesekali melirik ke arah Siska, seolah mencari persetujuan atau perhatian. Siska, sementara itu, duduk di sofa, tampak sedikit canggung.
Aku mengerti bagaimana perasaannya. Meskipun secara hukum Lila kini adalah anak mereka, secara emosional, ikatan itu masih perlu waktu untuk terbentuk. Beberapa minggu berlalu, dan aku terus mengamati perkembangan hubungan antara Siska dan Lila. Ada hari-hari di mana Siska tampak lebih lembut, mencoba mendekati Lila dengan penuh perhatian. Namun, ada juga hari-hari di mana ia tampak dingin dan menjaga jarak, seolah ada tembok tak terlihat di antara mereka. Aku sering melihat bagaimana Lila berusaha mencari perhatian Siska dengan caranya sendiri. Ia akan menggambar sesuatu dan menunjukkannya pada Siska dengan penuh semangat, berharap mendapatkan pujian. Namun, respon Siska seringkali hanya anggukan kecil atau senyum tipis tanpa banyak kata. Esok paginya, aku memutuskan untuk mengunjungi Siska lagi. Aku ingin berbicara dengannya lebih dalam, ingin memastikan bahwa ia benar-benar paham akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Hari-hari berlalu, dan meskipun Siska mulai menunjukkan usaha untuk lebih menerima Lila, masih ada ketegangan yang terasa di rumah tangga mereka. Siska memang sudah lebih sering memeluk dan mengajak Lila berbicara, tetapi aku bisa melihat bahwa dalam banyak kesempatan, sikapnya masih terasa kaku. Seolah-olah ia melakukan semua itu karena merasa harus, bukan karena benar-benar ingin. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat perubahan kecil dalam sikap Siska. Ia mulai lebih sering mengajak Lila berbicara, mulai mencoba memahami kebutuhannya, dan lebih sabar saat menghadapi tingkah lakunya. Jika dulu ia sering terlihat canggung saat memeluk Lila, kini ia mulai melakukannya dengan lebih alami. Waktu terus berlalu, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, ada satu hal yang terasa berbeda. Kedamaian telah kembali ke dalam keluarga kami. Hubungan antara aku dan Siska kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan yang dulu selalu menghantui setiap kali kami bertemu. Tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada lagi perasaan iri yang menyelubungi kebersamaan kami. Siska telah berubah, dan perubahan itu bukan hanya terasa di dalam dirinya, tetapi juga tercermin dalam caranya memperlakukan orang lain. Aku sering melihatnya menggendong Lila dengan penuh kasih sayang, membelai rambutnya dengan lembut, dan membacakan dongeng sebelum tidur. Aku juga melihat bagaimana Andi semakin bahagia, karena istrinya akhirnya menerima peran barunya dengan sepenuh hati. Kebahagiaan mereka bukanlah sesuatu yang instan, tetapi sesuatu yang tumbuh perlahan seiring dengan kesabaran dan usaha mereka. Suatu hari, Siska datang ke rumahku sendirian. Kali ini, tidak ada wajah lesu atau mata sembab seperti dulu. Sebaliknya, ada ketenangan dalam ekspresinya. Ia duduk di depanku, menggenggam cangkir teh hangat yang baru saja kusajikan. "Aku ingin berterima kasih," katanya tiba-tiba. Aku mengangkat alis. "Untuk apa?" "Untuk semuanya," jawabnya. "Untuk kesabaranmu, untuk tidak pernah membalas keburukanku dulu, dan untuk selalu percaya bahwa aku bisa berubah." Aku tersenyum kecil. "Kak, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku hanya ingin kamu menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari memiliki segalanya, tapi dari menerima apa yang sudah diberikan Tuhan dengan hati yang lapang." Ia mengangguk pelan. Aku akhirnya mengerti itu. Aku dulu mengira kebahagiaan hanya datang dari memiliki sesuatu yang sempurna, keluarga yang sempurna, anak kandung yang sempurna, kehidupan yang sempurna. Tapi sekarang aku tahu, tidak ada yang benar-benar sempurna. Yang ada hanya orang-orang yang saling mencintai dan saling menerima, apapun kekurangan mereka. Aku menatapnya dengan bangga. Dan aku bisa melihat bahwa kamu telah menjadi ibu yang luar biasa untuk Lila. Siska tersenyum, kali ini dengan tulus. Aku masih belajar setiap hari. Tapi sekarang, aku tidak lagi merasa takut. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun pada dunia. Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik untuk anakku, dan istri yang baik untuk suamiku. Aku menghela napas lega. Perjalanan yang panjang dan penuh liku akhirnya membawa Siska pada pemahaman yang paling penting dalam hidup, bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan, tetapi dengan cara yang kita butuhkan. Beberapa bulan kemudian, keluarga besar kembali berkumpul. Kali ini, suasananya jauh lebih hangat dibandingkan pertemuan sebelumnya. Tidak ada lagi kecanggungan di antara kami.
Aku melihat Siska berdiri di sudut ruangan, mengobrol dengan beberapa saudara lainnya sambil sesekali melirik Lila yang bermain dengan Rara. Aku tersenyum melihat keakraban mereka, sesuatu yang dulu hampir mustahil untuk kubayangkan. Ketika Siska menoleh dan bertemu tatap denganku, ia tersenyum dan berjalan mendekat. "Terima kasih sudah datang hari ini," katanya. "Tentu saja," jawabku. "Aku senang melihat keluarga ini akhirnya bisa berkumpul dengan damai." Siska mengangguk. "Aku juga. Dan aku sadar, aku bukan satu-satunya yang belajar dari semua ini. Aku rasa, kita semua belajar sesuatu tentang arti keluarga, tentang memaafkan, dan tentang menerima takdir dengan lapang dada." Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Ya, dan aku bangga padamu, Kak. Aku benar-benar bangga." Matanya sedikit berkaca-kaca, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang akhirnya ia temukan dalam dirinya sendiri. Ketika aku pulang malam itu, aku melihat Rara tertidur di kursi belakang mobil dengan senyum di wajahnya. Aku mengusap rambutnya dengan lembut, merasa bersyukur bahwa ia tidak perlu lagi merasakan perlakuan buruk seperti dulu. Hidup memang penuh dengan ujian, tetapi aku belajar bahwa setiap orang bisa berubah jika mereka benar-benar mau. Dan aku juga belajar bahwa terkadang, orang yang pernah menyakiti kita bukanlah musuh, melainkan seseorang yang sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Siska telah mendapatkan kesempatan kedua, dan ia memanfaatkannya dengan baik. Aku percaya, di dunia ini tidak ada yang benar-benar terlambat untuk berubah, selama kita masih memiliki hati yang mau belajar dan mencintai. Aku menatap langit malam yang dipenuhi bintang, merasa damai. Karma itu ada, tetapi bukan selalu tentang hukuman. Terkadang, karma adalah tentang bagaimana hidup memberi kita pelajaran yang paling berharga, hingga akhirnya kita bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya.